Bab 61 Penandatanganan Kontrak Bagian 1. Yang mulia, dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai anggota klan burung Vermilion. Lihat penampilannya, bagaimana mungkin dia mirip dengan orang-orang dari klan kita. Dia hanyalah anak haram, dia tidak memiliki hubungan darah dengan klan burung Vermilion di tubuhnya. Perkataan Shen Jiayi makin lama makin tidak enak didengar, sampai-sampai bahkan orang bijak, yang sedari tadi berdiri di pinggir, dan yang diam-diam memperhatikan perubahan itu, pun sedikit menunjukkan rasa tidak senang terhadap perkataan Shen Jiayi. Shen Jiayi jelas-jelas hanyalah seorang gadis yang baru saja beranjak dewasa, jadi bagaimana mungkin dia mengucapkan kata-kata menyakitkan seperti itu kepada Shen Yanxiao, yang juga lahir bersamanya di klan burung Vermilion. Dasar jalang, cepat minggir, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk berdiri di sini. Kau, anak bajingan itu, pergi saja dan mati saja. Shen Jiayi dengan tegas mengatakan semua pikiran di dalam hatinya, karena meskipun dia harus mati, dia tidak ingin melihat sampah seperti ini mendapatkan burung Vermilion. Cacian makian yang tiada habisnya membanjiri seisi gua, dan orang hina yang berdiri di pojok, yang tampak lemah dan tak berdaya, sama sekali tidak menanggapi hinaan Shen Jiayi. Tanpa disadari, hati burung Vermilion membuncah karena sebagian amarah. Ini adalah orang yang dipilihnya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia masih membiarkan orang lain menindasnya. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mungkin dia masih bisa mempertahankan prestisenya sebagai burung Vermilion. Kau benar-benar jelek, sampai-sampai orang-orang tidak berani mempercayainya. Klan burung Vermilion sebenarnya sudah terdegradasi ke tahap seperti ini, karena secara tak terduga telah mengajarimu, wanita menjijikkan semacam ini. Burung Vermilion dengan santai membalikkan tubuhnya, dan melihat ke arah Shen Jiayi yang setengah duduk di lantai. Dia dengan marah mengangkat tangan kanannya, dan Shen Jiayi segera terangkat dengan kekuatan yang tak terlihat. Ah! Shen Jiayi menjerit ketakutan. Shen Yifeng dan Shen Jiawei, yang berada di samping, bahkan lebih terkejut saat mereka menonton. Sebagai hewan mitologi yang melindungi klan burung Vermilion, sekarang aku akan melakukan pembersihan klan burung Vermilion. Ekspresi tersenyum kurang ajar terlihat di wajah kecil burung Vermilion yang anggun. Awalnya dia sudah membenci sifat munafik dan tidak tahu malu dari ras manusia, namun di depannya, Shen Jiayi telah mempermalukan orang yang telah dipilihnya sendiri. Dia sama sekali tidak akan membiarkan wanita menjijikkan seperti ini terus berada di dunia ini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menggertak rakyatnya. Shen Jiayi berjuang di udara, tetapi seberapa hebatkah kekuatan burung Vermilion? Itu bukanlah sesuatu yang dapat dia, manusia sekecil itu, hadapi. Seolah-olah lehernya dicekik dengan kuat oleh cengkraman besi. Bahkan napas Shen Jiayi menjadi semakin cepat. Saat ia semakin tidak dapat bernapas, wajah kecilnya yang awalnya sudah penuh dengan bekas luka, seketika kehilangan semua warna merah darahnya, dan menjadi putih pucat. Shen Yifeng dan Shen Jiawei menatap burung Vermilion yang sedang mengamuk dengan ketakutan. Di bawah tekanan dan kekuatan burung Vermilion yang luar biasa, apalagi mereka memohon keringanan hukuman bagi Shen Jiayi, mereka sama sekali tidak bisa bergerak sedikitpun. Sampai sekarang, mereka sudah takut dengan kebiadaban yang ditunjukkan oleh Vermilion Bird. Melihat keempat anggota tubuh Shen Jiayi sudah mulai berkedut tak henti-hentinya, dan kedua matanya telah terbalik hingga hanya terlihat warna putih, sebuah siluet putih bagaikan kilat menyambar ke arah Shen Jiayi. Dalam sekejap mata, sosok Shen Jiayi sudah tidak ada lagi di udara. Burung Vermilion dengan marah menatap orang bijak yang telah campur tangan dalam tindakannya di tengah jalan. Sepasang mata merahnya menatap tajam ke arah Shen Jiayi, yang dibawa dalam dada orang bijak itu. Kau ingin menyerangku? Burung Vermilion mencibir. Orang bijak itu diam-diam kagum dengan ketangguhan burung Vermilion, karena ketika binatang ajaib manapun berada dalam wujud manusia yang telah mereka ubah, kekuatan yang dapat mereka pancarkan jauh lebih rendah daripada wujud binatang mereka. Namun, tekanan kuat yang dilepaskan burung Vermilion tadi, bagaimanapun, telah membuat beberapa utusan dewa di sisinya kesulitan bernapas. Kekuatan hebat macam apa ini? Jika burung Vermilion muncul dalam wujud binatang sekarang, jika dia bertanya pada dirinya sendiri, kemungkinan besar orang bijak itu bukanlah tandingan burung Vermilion. Bab 62 Penandatanganan Kontrak Bagian 2. Namun, sepertinya agak tidak enak dipandang bagimu untuk bergerak melawan anggota generasi muda klan burung Vermilion tepat setelah kau terbangun. Karena kau adalah burung Vermilion, binatang mitologis yang melindungi klan burung Vermilion.
Sama seperti sebelumnya, senyum menyegarkan tersungging di wajah orang bijak itu. Kali ini, dia secara pribadi akan memimpin sekelompok orang ini ke sini. Jika Shen Jiayi dibunuh oleh burung vermilion sekarang, dia akan merasa sulit untuk menjelaskannya kepada Shen Feng. Sekalipun orang bijak itu tidak menyukai Shen Jiayi yang mengoceh dengan kejam, dia tidak dapat tidak mempertimbangkan wajah klan burung vermilion. Jika masalah ini menyebar, bahwa generasi muda klan burung vermilion telah ditangani secara pribadi oleh burung vermilion, itu akan menjadi sesuatu yang tidak sedap dipandang. Burung vermilion mencibir. Suaranya yang kekanak-kanakan bercampur dengan kesombongan yang sangat tinggi. Mengapa aku harus peduli dengan penilaian manusia? Wanita ini sangat kasar kepada orang yang aku pilih, dan dia tidak punya kebutuhan untuk terus hidup. Dia tidak lebih dari manusia yang sangat kecil yang bisa langsung dibunuhnya dengan gerakan jarinya. Orang bijak itu tersenyum sambil berkata, tentu saja aku tahu bahwa kau sama sekali tidak peduli dengan cara pandang manusia, tetapi bagaimanapun juga, masih ada hubungan darah klan burung vermilion yang tersisa di tubuh anak ini. Aku percaya bahwa bahkan dengan temperamenmu itu, seharusnya tidak mungkin kau bersedia bersikap tegas seperti ini terhadap generasi penerus dari gurumu sebelumnya. Benar saja, tidak ada seorang pun dari domain dewa yang baik, karena mereka tiba-tiba berani mengungkapkan serangkaian kebenaran umum ini. Burung vermilion mendengus dingin, tetapi dia tahu bahwa gerakan dari orang bijak ini sudah menunjukkan bahwa dia jelas ingin melindungi Shen Jiayi. Meskipun dia tidak takut pada orang bijak, untuk saat ini, dia hanya tidak ingin membuat musuh dari domain dewa. Meskipun dia membenci orang-orang dari domain dewa, mereka tetap menyembunyikan kekuatan yang sangat besar. Anak ini masih muda, dan tidak berakal sehat. Kau tidak perlu menganggap serius perkataannya. Lagi pula, tidak pantas bagimu, yang telah terbaring tak sadarkan diri selama seabad, untuk melihat darah tepat setelah kau terbangun dengan susah payah. Mengenai kekasaran anak ini, suatu hari nanti, aku akan memberitahu kepala klan burung vermilion saat ini, dan membiarkannya mengurusnya. Jadi, jangan khawatir. Orang bijak itu jelas tahu ketika berhadapan dengan burung vermilion, hewan mitologi dengan kekuatan seperti ini, bahwa dia tidak boleh terlalu keras kepala, dan hanya bisa mengikuti arus. Burung vermilion terdiam sejenak, dan menganggapnya sebagai dirinya yang menjual mukanya kepada domain dewa, ia tidak lagi bersikeras mengambil nyawa Shen Jiayi. Akan tetapi, untuk mencegah orang-orang yang tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah datang lagi dan menindas calon majikannya, ia perlu memperingatkan mereka. Jika suatu hari nanti di masa depan, aku mendengar seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkannya, maka aku tentu tidak akan bersikap baik seperti ini, berbicara kepadamu dan semua orang. Karena orang itu tidak dapat mengendalikan mulutnya sendiri, aku tidak keberatan jika orang itu dan mulutnya menghilang dari dunia ini sama sekali. Gerakan ganas burung vermilion tadi telah membuat semua orang dari klan burung vermilion ketakutan hingga jiwa mereka terbang dan berhamburan. Sampai sekarang, bagaimana mungkin mereka masih berani mengatakan setengah kalimat kesalahan tentang Shen Yanxiao? Bukannya mereka sudah bosan hidup dan ingin mencari kematian. Orang-orang, seperti Shen Yifeng dengan patuh menutup mulut mereka sendiri rapat-rapat, untuk mencegah pikiran-pikiran yang mengganggu keluar dari mulut mereka, dan agar tidak menyinggung binatang mitologi yang sangat sombong ini. Mereka bukan orang bodoh dan mereka tidak menaruh kecurigaan sedikit pun mengenai keandalan kata-kata Vermilion Bird. Ah, sungguh tidak mau. Mengenai keadaan saat ini, dua orang yang tergeletak di tanah itu praktis tidak tahan untuk menatap lurus, karena mereka, yang penuh percaya diri, tiba-tiba telah diinjak-injak oleh si idiot, orang yang paling mereka benci. Jika ini diketahui oleh ayah mereka, sangat mungkin itu akan membuat ayah mereka marah sampai mereka memuntahkan darah. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar ketidakmauan yang mereka miliki, mereka juga tidak dapat memengaruhi keputusan Vermilion Bird. Dengan kedua lengannya terlipat di dada, burung vermilion menatap ekspresi bersemangat di mata Shen Yanxiao saat dia dengan arogan mendekat. Teteskanlah darahmu di antara kedua alisku, dan aku akan menjadi makhluk mitologimu seumur hidupmu. Dia tidak suka menandatangani kontrak dengan umat manusia, tetapi dia harus memenuhi janjinya sendiri saat itu. Untungnya, rentang hidup manusia tidak lama. Paling lama, setelah 1 abad, dia bisa kembali ke guanya sendiri dan kembali ke keadaan tidak aktif. Lain kali, ia pasti akan mencari tempat yang lebih tersembunyi lagi,
karena ia tidak ingin dibangunkan lagi oleh kawanan bajingan dari domain dewa itu sedikitpun. Bab 63 Penandatanganan Kontrak Bagian 3. Shen Yanxiao menatap burung kecil yang sombong ini. Tadi, bagaimana mungkin dia tidak bereaksi terhadap penghinaan Shen Jiai padanya? Namun, dia bukan orang bodoh yang cemas, karena suatu hari nanti, dia akan punya waktu dan cara untuk memperbaiki bocah nakal seperti ini. Hanya saja perlindungan burung vermilion terhadapnya telah melampaui antisipasinya. Walau dari awal hingga akhir burung kecil bau ini memperlihatkan ekspresi meremehkan padanya, sikapnya barusan, yang dengan ganas melindunginya, tetap saja sama seperti Shen Xiu. Dalam hati Shen Yanxiao, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa ketidaksukaannya terhadap burung kecil yang bau ini telah sedikit berkurang setelah mengalami satu hal tadi. Meski temperamen burung ini sedikit bau, sebenarnya ia masih bisa ditebus. Semua orang tengah menanti Shen Yanxiao menandatangani kontrak dengan burung vermilion, sementara di saat yang sama, semua orang dari klan burung vermilion juga tengah meragukan apakah dengan kecerdasan si idiot itu, dia mampu memahami perkataan burung vermilion. Harus diketahui bahwa kebijaksanaan Shen Yanxiao hanya pada tingkat anak berusia 4 tahun, dan dia tidak akan mengerti apa yang didengarnya jika kata-katanya sedikit rumit, dan hanya hantu yang akan tahu apakah dia mengerti atau tidak apa yang dikatakan burung vermilion. Orang-orang seperti Shen Yifeng tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir jahat dari lubuk hati mereka. Kebodohan Shen Yanxiao pasti akan menimbulkan ketidakpuasan pada burung vermilion, karena dia tidak dapat secara mandiri menandatangani kontrak. Begitu dia menyinggung burung vermilion, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk memenangkan hati burung vermilion. Ketiganya tidak ingin Shen Yanxiao, si idiot ini, naik ke atas di atas kepala mereka sendiri. Siapa yang tahu bahwa Shen Feng akan menjadikan Shen Yanxiao, lelucon terbesar klan burung vermilion dalam ratusan tahun, sebagai pemimpin klan, karena orang yang memperoleh burung vermilion akan menjadi pemimpin klan. Kalau si idiot ini jadi penerus klan burung vermilion, maka mereka bertiga bisa saja bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri di sungai. Mereka bisa membayangkan bahwa, setelah Shen Yanxiao menduduki jabatan sebagai pemimpin klan, semua orang dari Kekaisaran Longxuan akan memperlakukan mereka sebagai bahan tertawaan nasional. Seorang pemimpin klan bodoh yang membimbing klan. Mereka tidak berani untuk terus memikirkannya. Setelah burung vermilion bangkit, orang-orang domain dewa kemudian diam-diam menyingkir. Mereka secara kolektif menghapus kehadiran mereka dan, satu demi satu, pemuda-pemuda yang menjanjikan dari klan burung vermilion telah menderita kekalahan dan telah jatuh di mata mereka. Setelah mereka melihat bahwa burung vermilion akhirnya memilih seorang idiot sebagai calon tuannya, meskipun mereka tidak memiliki ketidakpuasan seperti yang dimiliki Shen Yifeng dan seterusnya, mereka juga telah tersentak sampai mereka ketakutan setengah mati. Rasa binatang mitologi dari cerita rakyat, meski demikian, sungguh unik banget, dan berat banget. Tepat ketika semua orang menduga bahwa Shen Yanxiao tidak mampu menyelesaikan penandatanganan kontrak dengan burung vermilion, bocah nakal itu, yang hampir terlupakan sepanjang perjalanan ini, pada saat ini, mengangkat tangan kirinya sendiri. Dia membuka mulut kecilnya dan menggigit jari telunjuk tangan kirinya. Darah merah di ujung jari Shen Yanxiao membeku menjadi butiran darah. Semua orang yang hadir memasang ekspresi terkejut, karena si idiot ini secara tak terduga mengerti apa yang dikatakan si burung vermilion. Orang-orang seperti Shen Yifeng mulutnya makin terbuka, sampai-sampai memungkinkan untuk memasukkan telur ke dalamnya. Di bawah pandangan semua orang yang tercengang, Shen Yanxiao tanpa ekspresi mengulurkan tangannya dan menjatuhkan tanda darah di antara kedua alis burung vermilion. Dalam sepersekian detik, cahaya merah menyala keluar dari bawah tanah, dan uap yang membubung tinggi, dalam sekejap, menyelimuti Vermilion Bird dan Shen Yanxiao. Aku, burung vermilion, bersedia mencapai kesepakatan denganmu, dan akan saling mengikutimu dalam hidup atau mati. Suara serius itu perlahan bergema di dalam gua yang panas terik. Keadaan pikiran ketiga orang itu, saat ini, jatuh ke titik terendah sepanjang masa. Mereka tidak pernah menduga bahwa hasil kebangkitan burung vermilion kali ini akan seperti ini. Shen Yanxiao, orang yang mereka perlakukan sebagai bahan tertawaan dan penonton dari awal hingga akhir, secara tak terduga telah menentang semua harapan semua orang, dan telah memperoleh burung vermilion. Bab 64 tiba-tiba oke bagian 1. Jumlah uap yang sangat banyak itu perlahan menyebar keluar, dan api kemerahan di dalam uap itu menampakkan wujud aslinya. Setelah semua uap mereda,
seekor burung besar yang sangat panas muncul di hadapan semua orang. Api berwarna kemerahan berkobar dan membakar di atas sepasang sayap burung besar yang terbuka itu. Sepasang sayap berapi yang terbuka itu hampir memenuhi gua yang luas itu. Itulah tubuh asli burung vermilion yang dikabarkan binatang mitologi yang mengendalikan api, dan yang mengendalikan puluhan ribu binatang. Di bawah burung vermilion, sesosok mungil berdiri diam. Di wajah kecil dan biasa Shen Yanxiao, tampak ada sesuatu yang berbeda. Di antara alisnya, totem api berwarna merah diam-diam meletakkan cap. Totem yang hidup dan tampak nyata itu mirip dengan api yang berkobar dan membara. Orang bijak itu terdiam menatap pemandangan di hadapannya, dan secercah senyum tampak di sudut matanya. Pada saat itu, ketika Shen Yanxiao menandatangani kontrak dengan burung vermilion, hati Shen Yifeng bagaikan bara api yang hampir padam. Jika sebelumnya dia selalu merasa kesal dengan masalah ini, maka setelah dia melihat sendiri burung vermilion muncul dalam bentuk binatang di depan matanya, dapat dikatakan bahwa keengganan dalam hatinya hampir dapat membakar segalanya. Betapa mengerikannya keberadaan ini. Kekuatan burung vermilion membuat semua binatang ajaib tampak jauh lebih rendah darinya. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan burung vermilion, Shen Yifeng tidak berani membayangkan bahwa suatu hari nanti, di masa depan, bagaimana dia sendiri akan mencari binatang ajaib miliknya. Dengan adanya burung vermilion yang begitu hebat di depan matanya, tidak peduli seberapa susah payahnya ia berusaha, ia pun tidak akan dapat menemukan binatang ajaib yang dapat dibandingkan dengan bahkan 1/10.000 burung vermilion. Begitu tidak mau, bahkan jika Shen Yifeng lebih tidak mau, dia tetap tidak bisa mengubah fakta hari ini. Dengan preseden Shen Jiayi yang sudah ada, dan dengan peringatan burung vermilion yang bergema di telinganya, siapa yang masih berani mengungkapkan sedikit saja permusuhan terhadap Shen Yanxiao saat ini? Dia sendiri, jelas, adalah jenius terkuat dari klan burung vermilion, jadi mengapa surga ingin menggodanya seperti ini? Keengganan di hati Shen Yifeng masih seperti ini. Adapun Shen Jiawei yang tersentak di sudut, keadaannya bahkan lebih mengerikan, tetapi dibandingkan dengan keengganan yang dimilikinya, hatinya sebenarnya bahkan lebih takut. Sebelumnya, daya tarik burung vermilion telah dihadirkan kepadanya, dan ada Shen Jiayi yang membantunya, jadi dia sudah lama melupakan rasa takut terhadap Shen Yanxiao pada hari itu. Namun, sekarang, saat dia melihat sosok mungil itu berdiri di bawah tubuh burung vermilion yang sangat besar, rasa takut yang terpendam di lubuk hatinya sekali lagi muncul. Dia takut kalau Shen Yanxiao yang sekarang memiliki burung vermilion akan menjadi berbeda dibandingkan masa lalu. Tidak ada seorang pun yang lebih jelas daripada dia mengenai penindasan yang telah dilakukan Shen Jiayi dan Shen Jiawei terhadap Shen Yanxiao sejak lama. Dia takut Shen Yanxiao akan membalas dendam, dan dengan sikap burung vermilion tadi, jika Shen Yanxiao memberi perintah agar dia disingkirkan oleh burung vermilion. Shen Jiawei hampir ingin menangis. Jika dia tahu sebelumnya bahwa akan ada hari seperti ini bagi Shen Yanxiao, bahkan jika dia memiliki 100 kali keberanian yang dimilikinya sekarang, dia tidak akan pergi dan memprovokasi bocah nakal ini. Memikirkannya lagi, dia tidak bisa menahan rasa takutnya, karena baru saja, kakak perempuannya telah mencemooh Shen Yanxiao. Jika burung vermilion melampiaskan kemarahannya mengenai masalah ini pada dirinya sendiri, pada saat ini, Shen Jiawei hanya memikirkan cara untuk mengurangi kehadirannya sendiri. Dengan segala cara, dia tidak boleh membiarkan Shen Yanxiao memperhatikan dirinya sendiri. Dia masih muda, dan dia masih tidak ingin mati. Sangat jelas bahwa kekhawatiran Shen Jiawei tidak perlu. Setelah baru saja menandatangani kontrak dengan burung vermilion, sedikit perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Dia sangat yakin bahwa apa yang dia rasakan berasal dari suasana hati burung vermilion. Bahkan jika burung kecil yang bau ini tidak membuka mulutnya, sekarang dia sendiri dapat mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Sambil mengangkat kepalanya, dia menatap monster besar yang berada di atas kepalanya, dan sudut mulut Shen Yanxiao terangkat membentuk senyum cemerlang. Bab 65 tiba-tiba oke bagian 2. Karena sekarang dia memiliki Vermilion Bird, dia dapat mencoba dan melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Manusia, sebutkan namamu. Suara burung vermilion terpancar ke dalam pikiran Shen Yanxiao. Suara ini berbeda dengan suara kekanak-kanakannya saat masih dalam wujud manusia. Suara yang terpancar ke dalam pikirannya jelas merupakan suara laki-laki dewasa, tetapi suaranya mengandung kesombongan yang sama.
Shen Yanxiao, mulai hari ini dan seterusnya, aku di sini untuk melindungimu, tidak akan ada seorang pun yang berani menindasmu. Mengenai pemilik barunya, burung vermilion memiliki beberapa pemikirannya sendiri. Sebelumnya, gadis bau itu telah memarahi Shen Yanxiao sebanyak itu dan Shen Yanxiao masih belum memberikan tanggapan sedikit pun terhadap si idiot itu. Tuannya sama sekali tidak mungkin seseorang yang mencoba berhubungan baik dengan semua orang dan membiarkan mereka menindasnya. Tidak peduli bagaimana dia sebelumnya, suatu hari nanti di masa depan, dia pasti akan mengajarinya bagaimana menjadi pemilik yang berkualifikasi, dan bahwa dia sama sekali tidak boleh mempermalukan martabatnya sebagai binatang mitologi. Shen Yanxiao mengangkat alisnya bahkan sebelum dia sempat membuka mulut, saat suara lain muncul dalam benaknya. Hanya mengandalkan dirimu sendiri, burung kecil, kau masih ingin melindungi orang lain. Tanpa ada indikasi sebelumnya, suara Xiu bergema. Kau, suara yang agak familiar bagi burung vermilion membuatnya terus-menerus tercengang, karena dia belum pernah mendengar suara pihak ketiga dalam pikiran tuannya sendiri. Namun, suara itu tampaknya berasal dari ingatan yang sangat lama, dan dalam waktu yang diberikan, dia tidak dapat menemukan pemilik suara itu. Siapa aku tidaklah penting, kamu hanya perlu tahu bahwa pandangan ke depan yang kamu miliki kali ini tidaklah salah. Suara Xiu masih sama seperti sebelumnya, sedingin es. Burung vermilion agak jengkel, karena bagaimanapun juga, apa yang terjadi dengan kemunculan suara yang tiba-tiba ini. Pada akhirnya, bajingan mana sebenarnya yang tinggal di dalam tubuh tuan kecilnya ini? Orang macam apa yang tiba-tiba tidak berani mengungkapkan identitasnya sendiri? Mungkinkah itu terlalu memalukan? Ini adalah majikan baru yang telah dipilihnya, dan dia tidak ingin majikan yang baru saja dikontraknya mengalami semacam kemalangan. Hehe, kau sedang mencari kematian. Suara Xiu terdengar dingin seperti membeku. Kalian sebaiknya menghentikannya sebelum bertindak terlalu jauh. Dua suara yang bersemayam di dalam kepalanya saling bertarung, namun pada akhirnya, apakah mereka memikirkan atau tidak perasaannya, perasaan pemilik yang sebenarnya? Shen Yanxiao sama sekali tidak berdaya, karena memiliki Xiu, seseorang yang acuh tak acuh, sombong, dan harus melayaninya, sudah cukup membuatnya kesal. Sekarang, muncul orang lain yang menganggap dirinya tak tertandingi di dunia ini, burung vermilion. Mereka bertarung langsung satu sama lain di dalam pikirannya, dan ini menyiksanya sampai mati. Kalian sebaiknya mendengarkan dengan saksama. Mulai sekarang, kalian semua adalah milikku, dan tidak peduli seberapa cakapnya kalian, harap bersikaplah sedikit baik. Atau tuan muda ini akan memukulku sampai mati, dan membuat kalian berdua tak berdaya menyaksikannya. Shen Yanxiao tiba-tiba pergi, dan terus mengabaikan kedua bajingan yang sedang bertarung, karena hanya dia yang akan menjadi gila. Siapa yang bisa tahan jika Perang Dunia IV terjadi di dalam pikiran mereka? Kau, seorang manusia, beraninya mengancamku. Burung vermilion sedang dalam suasana hati yang buruk, karena meskipun dia adalah tuan yang dipilihnya, ini tidak lebih dari sekadar kesepakatannya sendiri sebelumnya, dan hanya karena dia tidak bisa tidak memilih satu di antara mereka berempat. Shen Yanxiao sendiri tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya tunduk dengan gembira. Hehe, kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Aku sebenarnya ingin melihat bagaimana kamu, binatang mitologi yang mulia, burung vermilion, masih bisa bergaul dalam lingkaran sosial binatang mitologi jika aku mati begitu saja setelah menandatangani kontrak denganmu. Mengancam, Shen Yanxiao sudah ingin menghajarnya sejak lama. Dia bisa menebak secara kasar sifat burung vermilion. Kesombongan dan keangkuhannya muncul karena makhluk mitologi itu menganggap harga dirinya lebih penting dibandingkan nyawanya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan menjaga klan manusia selama beberapa ratus tahun terakhir hanya karena sebuah perjanjian. Meskipun, dia sangat penasaran. Hal seperti apa yang akhirnya disetujui oleh klan burung vermilion dan generasi pertama klan burung vermilion.